Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang filtrasi. Di dalam pengolahan fisik kimia ini, filtrasi itu letaknya itu setelah sedimentasi 2. Kemarin teman-teman sudah belajar ketika air limbah atau air itu masuk membawa padatan, ya, padatan tersebut akan diendapkan di bak sedimentasi yang pertama. Kemudian dilakukan proses koagulasi flokulasi, ya. Nah, tapi koagulasi flokulasi ini belum kita pelajari nanti di proses kimia, ya. Koagulasi flokulasi kita pelajari. Sekarang kita masih ke proses fisik dulu, biar enak nanti belajarnya, ya. Di proses fisik ini yang kita sudah pelajari kan yang di tipe 1, kemudian proses koagulasi flokulasi belum, terus kita masuk ke tipe sedimentasi tipe 2, ya kan, kemarin itu. Nah, di tipe 2 ini juga kita udah pelajari karena memang ini prosesnya yang terjadi adalah proses fisik. Nah, selanjutnya setelah dari sedimentasi 2, kita masuk ke filtrasi, ya kan. Nah, filtrasi inilah yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi apa itu filtrasi? Filtrasi itu kuncinya, intinya ada di sini. Filtrasi itu pemisahan zat padat dari fluida. Pemisahan zat padat dari fluida. Zat padatnya ini itu adalah zat padat yang halus, ya. Terus pemisahannya menggunakan apa? Pemisahannya menggunakan medium berpori. Jadi misalnya nih ada fluida, fluidanya cair atau gas gitu ya. Fluida ini dia mengandung padatan-padatan halus. Nah, kemudian dia itu mau memisahkan padatan-padatan halus ini dari si fluida tersebut. Misal air ada padat-padatannya, ya, airnya keruh gitu kan, ada padatannya. Nah, dia mau disaring tuh pakai metode filtrasi ini. Metode filtrasi ini dia menggunakan ini, ya, menggunakan media berpori. Media berpori itu contohnya apa? Banyak. Pokoknya yang jelas dia punya pori-pori sehingga dia bisa melewatkan si fluida itu, tapi juga bisa menyaring si padatannya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme proses filtrasi. Mekanisme yang terjadi di dalam sini itu apa aja? Kalau kemarin di sedimentasi tipe 1 dan tipe 2, itu kan yang terjadi prosesnya hanya pengendapan padatan, ya kan? Pengendapan padatan tersuspensi. Nah, sekarang kita itu di filtrasi ini lebih banyak proses yang terjadi di dalamnya, itu lebih banyak, tidak hanya sedimentasi gitu ya. Jadi di dalam filtrasi ini juga terjadi nih namanya proses sedimentasi, karena sedimentasi sendiri itu kan pengendapan partikel karena adanya gaya gravitasi gitu kan. Nah, di filtrasi tentunya juga ada dong proses sedimentasi itu gitu. Tapi selain proses sedimentasi sendiri, di filtrasi itu ada 3 proses lain. Yang pertama penyaringan. Penyaringan karena memang dia disaring kan, si airnya itu atau fluidanya itu kan memang disaring karena ada media-media berpori ini gitu. Nah, yang proses lainnya ini ada adsorpsi. Adsorpsi itu apa? Nah, adsorpsi itu proses penjerapan partikulat pada fluidanya. Proses penjerapan itu ketika misalnya nih media berbutirnya, media berporinya itu misalnya seperti ini. Ini kalau di zoom dalamnya itu medianya itu seperti ini. Nah, ketika airnya itu masuk, ya, si partikulat airnya itu akan tertahan, akan dijerap. Ini misalnya air limbahnya, ya, air kotornya, air yang ada padatan-padatannya. Nah, si adsorpsi ini dia menjerap si item-item padatan yang ada di air itu di dalam sini, dijerap tuh nempel gitu, nempel pada media filternya. Airnya yang bersih dia akan keluar, ya, air yang bersih akan keluar, tapi medianya ya
Tapi kotorannya ya nempel gitu di permukaan butiran si media itu. Oke, selanjutnya kita ada aktivitas biologis. Nah, aktivitas biologis itu terjadi karena adanya penempelan mikroorganisme pada si media. Jadi media ini selain proses adsorpsi tadi, dia juga terjadi proses yang namanya biokimia. Karena apa? Karena di dalam media-media berputir ini dia ditumbuhi tuh oleh mikroorganisme. Jadi si mikroorganismenya itu nempel di sini. Karena terlalu lama dibiarkan kan, karena terlalu lama lembab, atau memang karena dia dilakukan seeding dan aklimatisasi, dilakukan penumbuhan bakteri di dalamnya sih, supaya bisa terjadi proses biokimia juga di dalam filtrasi ini. Nah, dengan adanya aktivitas biologis di dalam media filter ini sama aja kita menerapkan proses biologis di dalam filtrasi ini, di dalam proses fisik ini gitu. Ini penerapan apa nih kalau misalnya ada mikroorganisme yang nempel-nempel di dalam media filter ini? Ayo, kemarin di pengolahan biologis, ini namanya prinsipnya, prosesnya pakai apa? Pakai tersuspensi atau terlekat. Tentunya terlekat ya, karena dia mikroorganismenya ini melekat di dalam medianya gitu. Jadi sebelum kita menggunakan reaktor filtrasi ini, kita biasanya itu melakukan proses penumbuhan bakteri dulu. Nah, penumbuhan bakteri di dalam media ini namanya adalah proses seeding dan aklimatisasi, pembibitan dan penyesuaian. Jadi seeding itu maksudnya adalah pembibitan. Kita kayak misalnya nih mau nanam sesuatu. Nanam sesuatu itu kan kita harus melakukan pembibitan dulu ya. Mulai dari menanam bibit, terus mulai dari penyesuaian di si tanaman yang kecil tadi yang mulai tumbuh. Nah, itu sama di dalam prinsip pengolahan biologis kita juga melakukan itu. Ini tuh mikroorganismenya itu yang sering kalian lihat tuh kayak lumut gitu-gitu ya. Kalau misalnya media ditumbuhi lumut, itu artinya dia bisa melakukan proses si biokimia sendiri, proses aktivitas biologis itu sendiri. Tapi selain lumut, dia juga biasanya warna-warnanya itu coklat. Tidak hanya warna-warna hijau. Dia juga biasanya kalau ditemui mikroorganisme, warnanya ini coklat media-medianya. Kalau coklat itu dia ditumbuhi oleh bakteri. Nah, bakteri atau lumut ini, mikroorganisme itu, dia akan memakan si padatan-padatan di dalam airnya yang mau disaring. Dia akan memakan sehingga yang terjadi prosesnya itu biokimia. Setelah dimakan kan berarti kan ada proses perubahan kimia ya, yang semula awalnya mungkin senyawa A, dia menjadi senyawa B yang keluar, dan tentunya si senyawa B itu kadar polutannya lebih rendah daripada si senyawa A tadi. Bisa dipahami ya. Ini bagian-bagian dari filter itu sendiri, jadi sebenarnya ini full gitu ya, gambarnya itu full sampai ke sini, tapi karena ini sebenarnya kan tertutup gitu kan dia tuh kayak gini kan, tapi kita kan mau lihat potongannya, jadi dipotong gitu ya, dipotong supaya kelihatan dari di bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama itu ada gutter. Gutter ini fungsinya untuk mengalirkan air yang mau diolah gitu ya. Terus ada bak filter. Ini gutter ya, dua ini tadi gutter. Ini gambarnya sama kayak yang tadi sebelumnya, cuman ini dibuat dasarannya putih aja.
Nah, bak filter ini maksudnya adalah reaktornya itu sendiri, bak filternya sendiri ya, bangunan ininya sendiri, semennya itu. Terus kalau memang buatnya dari ini ya, dari semen, campuran semen itu. Tapi kalau misalnya bahannya dari PVC atau apa gitu juga nggak apa-apa. Yang jelas ini bak filter adalah wadahnya, wadah filternya. Terus ada media filter. Media filter ini media berbutir, nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang di slide sebelumnya itu gambarnya lebih kelihatan dan lebih real. Ini kan gambar tekniknya aja ya. Ini medianya ini kelihatan titik-titik, ini media berbutir, biasanya pasir, kita menggunakan pasir. Dan jenis pasir misalnya, jenis pasir macam-macam, biasanya tergantung dari lokasi dibangunnya proyek IPAL atau IPAM ini. IPAM kan misalnya lokasinya itu ternyata banyak pasir yang jenisnya pasir silika, maka medianya kita yang pakai bisa pakai pasir silika. Kemudian ada media penyangga. Media penyangga ini biasanya ukurannya tuh ukuran kerikil. Dia ukurannya diameternya lebih besar daripada yang media ini. Nah, media penyangga ini fungsinya untuk menampung air dari hasil filtrasi. Jadi air yang lolos dari media filter ini akan ditampung di dalam media penyangga ini. Soalnya gini, kalau misalnya nggak ada media penyangga, nanti misal dari media pasir itu langsung ketemu sama pipa-pipa ini, jatuhnya pipa-pipa ini menjadi tersumbat. Nah, nggak bisa, airnya nanti ngecembeng di atas. Ngecembeng tuh tahu ya, ngecembeng tuh kayak apa ya, nggak bisa keluar ke bawah. Jadi nanti lama-lama malah ininya penuh airnya. Makanya itu dikasih media penyangga ini supaya tertampungnya di sini air hasil olahan. Terus ada pipa lateral. Pipa lateral ini pipa kecil-kecil ini dia memang digunakan untuk apa? Masuknya air yang dari media penyangga tadi. Jadi pipa lateral ini dia punya lubang-lubang kecil gitu ya, lubang-lubang kecil yang gunanya untuk mengalirkan air ke dalam pipa manifold. Manifold ini pipa utama, jadi ketika pipa sekunder atau pipa lateral ini sudah terisi oleh airnya akan dialirkan ke pipa manifold ini. Di mana pipa manifold ini nanti yang akan menjadi outletnya, menjadi saluran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil olahan air dari media filtrasi ini. Selanjutnya untuk tipe filter ini ada dua. Tipe yang penyaringannya itu cepat dan tipe yang penyaringannya lambat. Kalau cepat punya kecepatannya 4-21 meter per jam. Artinya dalam 1 jam dia bisa mengalirkan air sepanjang 4-21 meter. Sedangkan kalau penyaringan lambat ini dalam 1 jam kira-kira 0,1 sampai 0,4 meter. Yang membedakan di sini untuk mengatur yang cepat dan untuk mengatur yang lambat, kita hanya berpatokan pada media yang digunakan aja. Jadi misalnya nih kita mau penyaringan cepat, maka misalnya kita setting medianya itu segini aja. Katakanlah untuk menghasilkan kecepatan 4, ini cepat ya, 4 sampai 21 itu ternyata setelah diuji coba itu kita perlu media dengan ketebalan sekian. Tapi kalau untuk penyaringan yang lambat itu kita bisa tinggikan medianya. Karena semakin tinggi media yang digunakan, dia kecepatannya akan semakin lambat. 0,1 sampai 0,4. Kenapa sih kok dengan meninggikan medianya itu
kita bisa menghasilkan kecepatan yang lebih lambat, karena kalau misalnya semakin banyak pasir, butiran di sini ya, ini media filter misalnya, dan ini media penyangganya, kerikil. Nah, semakin tinggi media filter, dia pastinya kan hambatannya, penyaringnya ya, itu semakin tinggi, dan itu menghasilkan kecepatan air yang keluar di sini itu kan menjadi lebih kecil karena tertahan oleh media yang lebih tinggi ini gitu ya. Dan untuk penerapannya di dalam instalasi pengolahan air itu, untuk filter cepat itu biasanya dijadikan sebagai pengolahan sebelum filter lambat. Jadi kalau dirangkai, si filter cepat ini itu adalah pre-treatment-nya. Jadi pre itu kan sebelum, treatment pengolahan. Jadi pengolahan sebelum menggunakan si penyaring lambat ini, kita bisa gunakan dulu nih penyaringan cepat dulu. Jadi ini air limbahnya atau air bakunya dari proses sedimentasi 2 itu kita masukkan dulu ke filter cepat, penyaringan cepat. Setelah dari penyaringan cepat, kita masukkan ke penyaringan lambat gitu. Nah, untuk penyaringan cepat biasanya juga itu disebutnya adalah rapid sand filter. Nanti kalau kalian belajar sendiri, itu terus ketemu ada rapid sand filter, itu maksudnya adalah filter penyaringan cepat. Kenapa namanya sand? Rapid itu cepat ya, dan sand itu kan pasir. Kenapa namanya sand ya? Karena media yang sering digunakan itu adalah pasir, gitu. Sedangkan kalau untuk penyaringan yang lambat ini biasanya namanya slow sand filter, gitu ya. Oke, untuk pengoperasian filter pasir cepat atau rapid sand filter ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi airnya itu yang mau diolah dimasukkan melalui gutter, kemudian disaring menggunakan media, terus melewati partikelnya ini tersaring di dalam media, jadi melekat di media partikelnya yang ada di air tersebut, tapi airnya lolos dan kemudian ditampung di kerikil ini ya, media penyangga, kemudian masuk ke dalam pipa-pipa atau lateral ini ya, pipa-pipa lateral, pipa-pipa sekunder. Nah, di pipa-pipa sekunder ini dia ada orifice atau lubang-lubangnya. Jadi di setiap jalur pipanya ini dia sebenarnya ini ada lubang-lubang. Bentar saya gambarkan ya, misalnya kayak gini. Nah, ini namanya orifice atau lubang-lubang. Dan ini ada di setiap pipa ini. Kemudian dari pipa lateral ini dia masuk ke manifold. Manifold habis itu dia dikeluarkan ke unit selanjutnya. Atau mungkin kalau ini merupakan unit yang terakhir ya, dikeluarkan ke reservoir, ke penerimanya ya, unit penerima. Unit penampung air bersihnya. Nah, selanjutnya di setelah pengoperasian tadi itu pasti ada partikel yang melekat di sini, dan ini menyebabkan dia itu penyumbatan. Jadi karena partikelnya nempel, lama-lama dia kan tertumpuk gitu ya, dan tertumpuk itu dia menyebabkan penyumbatan atau yang dinamakan clogging. Jadi istilahnya itu kalau teman-teman nanti belajar dari sumber lain, mungkin dari jurnal lain, mungkin dia ada namanya clogging. Clogging tulisannya gimana ya? Nanti dicek ya. Clogging. Nah, gini. Nah, terus setelah clogging, artinya kalau udah terjadi penyumbatan, maka pengoperasian filtrasi tidak bisa optimal, ya kan?
tidak bisa optimal karena sudah banyak tertutup gitu ya medianya itu, sehingga hasil debit outletnya yang keluar itu kecil. Oleh sebab itu harus dilakukan pencucian. Pencucian ini nama lainnya backwash. Back, B-A-C-K biasa, wash, cuci. Pencucian balik, pencucian ulang. Nah, backwash ini dilakukannya kebalikannya dari pengoperasian. Kalau pengoperasian tadi itu dari sini caranya. Nah, kalau pencucian dia dari bawah disemprot air. Dari bawah itu air bersihnya masuk dari outletnya ya, dari pipa manifoldnya ini masuk, kemudian dia akan keluar melalui, ini pakai pompa ya, pasti pakai pompa. Jadi dialirkan pakai pompa airnya, air bersih ya, karena mau mencuci kan, mencuci media filternya. Jadi dari manifold tadi dia kebalikannya, masuk ke pipa lateral, kemudian keluar dari pipa orifice, dari lubang atau orifice, terus mencuci si media penyangga, terus mencuci media filter, terus dia akan keluar melalui lubang atau saluran gutternya ini. Nah, ini kalau diskemakan seperti ini. Jadi ini yang pengoperasian dari influen. Influen itu air masuk ya. Air masuk, dia akan mengisi si bak yang ini dulu. Ini dinding kan. Ini dinding bak filternya. Dia masuk itu kan, ini anggap belum ada airnya ya. Enggak, belum ada airnya. Tentunya ketika air masuk ya dia akan mengisi di sini, lama-lama naik gitu kan, terus meluap ke sini. Nah, meluap, kemudian dia menuju ke bawah karena gravitasi. Jadi awalnya dia disettingnya naik dulu, terus ke bawah pakai gravitasi ya ini, terus kemudian keluar melalui effluentnya. Dan di sini ini underdrain itu maksudnya ini tadi ya, pipa-pipa ini. Nah, ini kalau skema dari pencucian, berarti air pencucinya itu lewat dari bawah ya. Kebalikannya dari berarti dari effluent. Terus naik. Nah, ini airnya yang semula bersih keluar ini jadi kotor karena dia mencuci media ini gitu. Jadi kotorannya keluar. Selanjutnya untuk filter pasir cepat sendiri itu bisa dikategorikan menjadi berdasarkan tiga tipe ya. Ada yang berdasarkan sistem kontrol kecepatan, ada yang berdasarkan arah aliran, ada yang berdasarkan sistem pengaliran. Jadi nanti ketika kalian mendesain sistem filter pasir cepat, kalian bisa memilih nih, misal kontrol kecepatannya mau yang konstan atau yang declining. Terus arah aliran mau yang downflow, upflow, atau horizontal. Kalau misal dari sistem pengaliran mau yang gravitasi atau yang arah aliran yang bertekanan pakai pompa ya, gravitasi atau pakai pompa. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian itu terbaik gitu, efektif, yang paling efektif. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama dari kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan dibedakan menjadi constant rate atau declining rate. Kalian bisa memilih antara kedua ini. Misalnya nih, kalian mau memilih yang constant rate. Constant rate itu hasil dari proses filtrasinya itu konstan. Misalnya ada ini ya, bak filter ini medianya. Nah, outletnya atau hasil filtrasi yang dikeluarkan itu debitnya itu selalu konstan. Debit itu apa sih? Misalnya nih kalian tampung ya hasil outletnya di bak gitu airnya. Nah, ini dalam waktu sejam ini segini hasilnya. Nanti waktu 1 jam berikutnya yang dihasilkan tuh tetap segini. Pokoknya setiap jam itu harus terkumpul air seember ini gitu. 1 jam pertama seember ini, sejam lagi seember ini gitu. Itu yang namanya constant rate atau debit hasil filtrasi konstan. Caranya gimana?
Caranya bisa dilakukan dengan memberikan kebebasan kenaikan level muka air di atas media. Jadi air di sini yang awalnya di sini ya, ini dia lama-kelamaan bisa naik level muka airnya. Misal 1 jam pertama dia di sini ya, ketinggian muka airnya. Nanti sejam berikutnya bisa jadi dia naik segini untuk mempertahankan untuk mempertahankan debit yang konstan, debit hasil filtrasi yang konstan. Jadi lama-lama itu mesti dinaikkan level muka airnya untuk menghasilkan hasil filtrasi yang konstan. Kenapa gitu? Kenapa harus dinaikkan? Karena kalau nggak dinaikkan, ini yang terjadi di sini debitnya akan menurun. Nah, itu yang terjadi di yang tipe 2, declining rate atau constant head. Constant head itu ya ini level muka air yang dimaksud ini tetap. Kan constant head artinya tekanannya tetap. Tekanan dari filtrasi ini kan dapatnya itu dari tinggi muka air ini. Kalau di mekanika fluida dulu, rho GH ya kan, tekanan itu sama dengan rho GH di dalam fluida statis. Nah, itu ketika kita menerapkan declining tipe 2 ini, debitnya ini akan menurun. Debit menurun ini diakibatkan karena apa? Karena adanya head loss juga nih di dalam media filtrasinya itu. Head loss tahu ya, head loss. Head loss itu adalah kehilangan tekan akibat adanya gesekan dari media filter ini. Misalnya nih, kalian nih kayak mengendarai motor gitu ya, mengendarai motor di jalanan yang halus sama di jalanan yang kerikil-kerikilnya banyak. Nah, pasti kecepatannya itu akan melambat tuh yang di jalanan yang kasar, ya kan? Beda nih sama yang jalanan halus, pasti lancar-lancar aja. Tapi kalau di jalanan yang berkerikil gitu kan pasti ada perlambatan karena adanya gesekan dari si ban itu dengan jalanan yang berkerikil tadi. Sama nih prinsipnya di media filter ini. Dia nih kan media filter ada pasirnya, ada kerikilnya, sehingga kalau dialirkan air nanti lama-lama atau nanti akan terjadi penurunan atau kehilangan tekan tadi gitu, sehingga menyebabkan debit yang dihasilkan dari proses filtrasi ini menurun kalau level muka airnya tetap. Tapi kalau misalnya level muka airnya ini nggak tetap, artinya dia bisa naik kapanpun, nah itu debit yang dihasilkan bisa tetap. Tapi kalau si muka airnya nggak bisa naik, artinya tetap segini, maka debit yang dihasilkan ini dia bisa menurun. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk tipe filter berdasarkan arah aliran. Ada yang downflow, ada yang upflow, ada yang horizontal. Kalau downflow berarti dia dari bawah ke atas alirannya. Jadi misalnya inletnya itu di sini. Ini media penyangganya, ini media pasir, media filternya. Nah, nanti dari sini dia naik alirannya ya, naik ke atas. Dan nanti outletnya di sini. Ini yang air bersihnya nanti di sini. Ini air kotor. Yang di sini air kotor karena inletnya. Yang di sini bersih gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya tadi itu downflow ya. Yang ini ini upflow. Ini upflow, maaf.
Ini upflow yang dari bawah ke atas. Upflow. Nah, sekarang yang down. Down ini dia ke bawah ya. Jadi kalau ke bawah dia berarti dari atas. Dari atas airnya itu masuk melewati medianya. Ini air ya misalnya. Terus dia akan keluar melalui pipa bawah. Gini. Ini namanya down. Terus kalau horizontal, berarti kalau horizontal itu model reaktornya jadi seperti ini kalau horizontal. Jadi kayak tertutup gitu. Ini media. Dan ini air baku yang mau diolah atau air kotornya itu. Terus dikeluarkan. Gitu. Ini namanya horizontal. Jadi sejajar. Dan kalau misalnya horizontal itu cocoknya pakai tipe pengaliran yang mana? Nah, tipe pengaliran ini sistemnya ada dua. Ada yang berdasarkan gravitasi, ada yang berdasarkan aliran bertekanan. Kalau gravitasi berarti memanfaatkan gaya gravitasi. Kalau aliran bertekanan berarti memanfaatkan pompa. Ya, ada pompa di inletnya itu. Kalau horizontal ini penerapannya cocoknya pakai yang bertekanan. Jadi airnya dipompa supaya bisa melewati si media filter ini. Sama yang mungkin upflow ini ya, supaya naik jadi dipompa gitu. Terus kalau yang gravitasi cocoknya downflow. Tapi kalau yang upflow tadi ya misal mau tidak mau memanfaatkan pompa, tidak mau pakai pompa juga bisa sih. Misal nih inletnya itu ditaruh dulu di reservoir yang ini, yang lebih atas ya. Air bakunya itu ditaruh di yang lebih atas dari si ini. Nah, terus dia pipanya pasangnya gini. Nah, ini bisa juga nih nanti. Nah, ini pasti dia akan ke atas gitu arah alirannya kan. Tetap bisa ngalir karena peletaan air baku yang mau diolah ini dia tingginya lebih atas dari si ini. Bisa diakalin gitu kalau nggak mau pakai pompa. Kayak gitu ya. Kalau untuk filter pasir lambat ini secara prinsip dia sama seperti filter pasir cepat. Hanya yang membedakan di sini di filter pasir lambat ini dia terjadi proses biokimia. Kalau yang filter pasir cepat tadi itu murni, prosesnya yang terjadi adalah proses fisika. Kalau di pasir lambat ini ada proses biokimia. Kenapa? Karena di filter pasir lambat ini karena kecepatannya itu lambat, maka waktu tinggal air di dalam si media filter ini dia cukup lama ya. Cukup lama sehingga terjadilah proses biokimia tersebut. Proses biokimia terjadi karena apa? Karena adanya lapisan smooth deck. Smooth deck ini adalah lapisan biofilm atau mikroorganisme yang menempel di di permukaan si media tersebut. Mikroorganisme yang menempel di media tersebut akan mendegradasi polutan air bakunya, air limbahnya gitu. Dan karena air baku atau air limbahnya itu dia memang tidak terlalu keruh yang masuk, karena kan ini lanjutan dari proses yang filter pasir cepat ya. Jadi kan sebelum pasir lambat itu kan filter pasir cepat dulu. Jadi si kekeruhannya atau padatan yang tersuspensi itu udah mengendap di filter pasir cepat ini.
Pas masuk di filter pasir lambat, ini udah tinggal airnya itu secara fisik sudah lebih jernih, cuman memang masih mengandung bahan organik. Sehingga bahan organik itu mau didegradasi oleh si media yang melekat mikroorganisme tadi, yang mikroorganisme yang nempel tadi. Gitu. Nah, dari segi keuntungan dari filter lambat ini, biaya konstruksinya rendah, terus rancangan dan pengoperasiannya lebih sederhana. Tidak diperlukan tambahan bahan kimia, maksudnya kayak misalnya nih tidak membutuhkan bahan kimia nih, kayak dari filtrasi cepat nih kan sebenarnya bisa juga dilakukan penambahan bahan kimia tuh sebelumnya, koagulasi, ditambahkan koagulasi, flokkulasi. Sehingga ketika setelah ditambahkan koagulasi, flokkulasi itu ya, ditambahkan bahan kimia itu, harapannya bisa terendapkan di proses filtrasi cepat tadi. Nah, kalau di filtrasi lambat ini dia tidak perlu tambahan bahan kimia karena memang porinya kecil sehingga dia bisa memfilter partikel air limbah, padatan air limbah yang ukurannya kecil juga gitu. Tapi idealnya itu harus dikombinasikan dengan si filter cepat ini. Jadi harus ada filter cepat dulu baru filter lambat. Karena kalau enggak, yang terjadi malah menyebabkan penyumbatan pada si pori media ini gitu. Selanjutnya, untuk keuntungan itu variasi kualitas air baku tidak terlalu mengganggu. Ini relatif ya. Kalau misalnya kualitas air bakunya dilihat dari kekeruhan, tingkat kekeruhan ya tentunya mengganggu. Tapi kalau misalnya maksudnya kekeruhan tadi yang padatan-padatan yang tersuspensi ya, artinya dia tidak tersuspensi itu artinya dia masih ada kelihatan airnya itu keruh. Nah, kalau misalnya dari situ ya jelas mengganggu, dia bisa menyebabkan penyumbatan. Tapi kalau misalnya yang dimaksud ini kualitas air baku yang terlarut itu udah nggak tampak gitu ya, nggak tampak kekeruhannya. Nah, itu bisa jadi di sini tidak mengganggu. Selanjutnya untuk pencucian, dia tidak membutuhkan banyak air untuk pencucian. Karena memang air bakunya kan tadi ya udah jernih sebenarnya karena udah melalui proses ini, filter cepat. Nah, terus pencucian tidak menggunakan backwash. Backwash tadi yang dari bawah airnya, yang dari outlet itu dimasukkan hingga keluarnya itu dari inlet, nggak kayak gitu. Jadi gimana membersihkannya? Membersihkannya itu bisa dilakukan di bagian atas media aja, jadi di sini aja dikeruk gitu ya. Dan kerugian dari filter pasir lambat ini, nah ini besarnya kebutuhan lahan yang dibutuhkan nih kalau lambat ya, karena dia kecepatannya itu lambat, maka kan harus dibikin yang luas gitu ya, supaya volume yang hasil olahannya juga bisa lebih banyak. Kalau kita punya media filter pasir lambat segini sama media filter pasir lambat segini, ya kan pasti hasil olahannya kan lebih banyak yang ini. Terus ya gitu ya untuk pasir lambat. Nah, ini adalah perbedaan dari filter pasir cepat dan filter pasir lambat ya. Dari segi kecepatannya tentunya lebih cepat filter pasir cepat. Untuk ukuran bed itu ukuran media ya. Itu tentunya lebih besar yang filter pasir lambat karena kecepatannya sendiri untuk filter pasir lambat ini kan lambat, sehingga jadi gini, misal dari filter pasir cepatnya kecepatannya kan cepat,
terus tiba-tiba masuk di filter pasir lambat dengan ukuran media yang sama, pasti kan akan meluber, ya kan? Karena yang keluar di sini sama yang keluar di sini lebih cepat yang keluar di sini. Untuk itu harus diperbesar. Jadi segini misalnya. Untuk ukuran bednya. Untuk kedalaman bed ini juga lebih dalam yang ini pasir lambat. Kalau untuk pencucian, saat pencucian ini media filternya yang pasir cepat ini tidak berkurang saat pencucian. Karena tadi mekanisme pencuciannya kan dari bawah dialirkan ke atas gitu ya, terus yang keluar adalah airnya. Tapi kalau yang filter pasir lambat itu kan dengan cara dikeruk atasnya yang menyumbat itu, dan itu mengakibatkan pasirnya ini menjadi berkurang. Terus dari ukuran pasir ini efektivitas size-nya ini maksudnya ukuran pasir yang efektif untuk menyaring si partikel air limbahnya, itu ukurannya harus lebih besar dari 0,55 mm dengan uniformity coefficient atau koefisien keseragamannya kurang dari 1,5. Ini nanti kita bahas nanti ya. Ini juga nanti. Yang jelas kalau untuk effectivity size, ukuran efektif itu lebih besar yang filter pasir cepat dibanding kalau yang filter pasir lambat nih lebih kecil ukuran partikel, ukuran ukuran pasir medianya ya. Terus untuk distribusi ukuran media yang ini terstratifikasi, itu maksudnya bertingkat gitu loh. Stratifikasi itu bertingkat. Sedangkan maksudnya bertingkat tuh gini, kan ini ada effective size ya. Effective size sama yang artinya intinya gini, nanti itu dia bertingkatnya seperti ini. Ini media yang bukan effective size, dan ini adalah media yang effective size. Effective size itu ukurannya lebih kecil daripada yang di bawahnya gitu. Ini namanya bertingkat. Tapi kalau yang tidak bertingkat ya dia ukurannya campur merata. Terus sistem under drain. Sistem under drain di sini kalau cepat itu pipa lateral berlubang dan mengalirkan airnya ke pipa utama. Kalau pasir lambat sama dengan filter pasir cepat atau batu kasar dan beton berlubang sebagai saluran utama. Jadi nggak pakai pipa ya. Kalau untuk kehilangan energi tentunya lebih kelihatan pada filter pasir cepat. Ini kaitannya nanti dengan kecepatan, rumus untuk mencari kehilangan energi. Kemudian untuk waktu pencucian tentunya lebih membutuhkan waktu yang lama untuk yang pasir lambat ya. Bukan waktu pencucian ya, jarak waktu pencucian. Jadi misalnya hari ini dipakai, terus ketika beroperasi selama 72 jam, ini udah wajib harus
dicuci si medianya. Nah, kalau untuk filter pasir lambat ini misalnya hari ini dipakai filternya, 60 hari lagi baru dicuci. Itu maksudnya. Bukan lama waktu pencucian ya. Lalu metode pembersihan. Nah, ini dengan backwash. Kalau yang ini dengan mengambil lapisan pasir di permukaan yang dan di atasnya itu ya, yang tadi saya bilang. Untuk jumlah airnya yang digunakan untuk membersihkan tentunya lebih banyak yang filter pasir cepat karena tadi dialirkan air dari bawah ke atas. Kalau ini kan cuman butuh buat mencuci yang lapisan atasnya yang diambil tadi. Jadi butuh airnya cuman sedikit. Lalu untuk pengolahan pendahuluan ini dimanfaatkan koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Kalau untuk pasir lambat, misal dia tidak dilakukan pengolahan pendahuluan, itu syaratnya kekeruhannya itu harus kurang dari 50 NTU. Contoh kayak misalnya kita mau menyaring air tanah gitu ya, pakai filter pasir lambat. Nah, air tanah kita itu harus kekeruhannya itu di bawah 50 NTU saat dihitung pakai atau diuji pakai alat yang turbidimetri itu. Tapi kalau ini ternyata diuji hasilnya itu lebih dari 50 NTU, ya harus dilakukan pengolahan pretreatmentnya. Pretreatmentnya biasanya dengan apa ya? Tadi dengan filter pasir cepat. Jadi sebelum filter pasir lambat itu pretreatmentnya adalah filter pasir cepat. Kalau filter pasir cepat, pretreatmentnya pengolahan sebelumnya itu ini. Itu ya untuk biaya konstruksi. Tadi udah. Tentunya lebih mahal yang filter pasir cepat. Kalau biaya operasi juga, biaya depresiasi ini apa ya? Kayak biaya ini ya, biaya penyusutan. Jadi kalau dia beroperasi terus-menerus kan tentunya kayak biaya perawatan lah ya. Biaya perawatannya lebih tinggi filter pasir cepat daripada pasir lambat. Gitu ya. Oke, sepertinya sekian dulu kuliah kita minggu ini. Minggu depan kita masih belajar tentang filtrasi, khususnya untuk mengukur distribusi media, terus kapan kita harus mencuci media, ya seputar itulah ya pokoknya ya, seputar media filter. Oke, selamat malam semuanya ya. Semangat, tetap terus belajar, terus produktif, jangan sistem kebut semalam. Semangat!